Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga proses pembelajaran bisa kita lakukan. Kembali pada saat ini melalui Balai Belajar Lombok, kami akan membahas materi IPS kelas 7 SMP atau MTS dengan pokok bahasan kegiatan ekonomi, di mana kita tahu bahwa kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kegiatan produksi dan kegiatan distribusi. Nah, pada saat ini kita akan membahas apa itu kegiatan konsumsi. Mari kita lanjutkan. Kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini pada dasarnya adalah kegiatan yang selalu kita lakukan setiap hari. Contohnya misal, saat makan di kafe misalnya, kita ini sedang melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena kegiatan kita di kafe ini, kita ini pada dasarnya adalah sedang menghabiskan nilai guna suatu barang. Dan kegiatan ekonomi yang kita lakukan pada saat makan di kafe itu adalah kegiatan konsumsi, yaitu menghabiskan barang. Nah ini. Adapun pengertian dari kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Nah ini pengertian dari kegiatan konsumsi. Saya ulangi, kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, adapun orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Lanjut. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu terdiri dari individu, perusahaan, dan bahkan pemerintah atau negara. Ini yang melakukan kegiatan konsumsi. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Pada gambar di samping ini kegiatan makan bersama keluarga di rumah, yang mana merupakan kegiatan konsumsi. Kenapa dikatakan kegiatan konsumsi, kegiatan makan bersama keluarga ini? Karena pada saat kita makan, kita sedang menghabiskan makanan yang sudah dihidangkan oleh orang tua kita, dan kita juga menggunakan jasa orang tua kita yang sudah menyiapkan makanan. Menghabiskan makanan dan menggunakan jasa orang tua di sini itu termasuk kegiatan konsumsi. Nah ini. Selanjutnya, ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, barang yang dikonsumsi adalah merupakan barang yang dibuat oleh manusia. Ya contohnya seperti sepeda motor. Nah ini. Kemudian yang kedua, barang yang dikonsumsi adalah barang yang dikonsumsi yang ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti motor tadi, ya. Manusia mengkonsumsi atau membeli motor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sebagai alat transportasi dari rumah ke tempat kerja. Dan yang ketiga,
barang yang dikonsumsi akan habis nilai gunanya, yang pada akhirnya nanti barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi. Contohnya seperti baju. Ketika kalian membeli baju dan baju tersebut terus dipakai sampai pada akhirnya baju tersebut robek, maka nilai guna baju itu pasti berkurang karena sudah tidak bisa dipakai lagi. Itu artinya bahwa kegiatan menggunakan baju ini juga termasuk kegiatan konsumsi karena kita menghabiskan nilai guna dari suatu barang tersebut. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi yang menyebabkan seseorang mengkonsumsi suatu barang, yang pertama adalah tingkat pendapatan. Kenapa tingkat pendapatan? Karena semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula tingkat kebutuhan konsumsinya. Kemudian yang kedua, selera konsumen. Setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Hal ini bisa mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Yang ketiga, harga barang. Jika harga barang mengalami kenaikan, maka tingkat konsumsi seseorang mengalami penurunan. Kemudian yang keempat, tingkat pendidikan masyarakat. Tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan kebutuhan konsumsinya. Yang kelima, jumlah anggota keluarga. Semakin besar jumlah anggota keluarga, maka semakin besar pula kebutuhan konsumsinya. Dan yang keenam, lingkungan tempat tinggal. Keadaan lingkungan sangat mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kenapa? Karena lingkungan tempat tinggal kita ini bisa mempengaruhi kebutuhan atau hobi yang kita lakukan setiap hari sehingga kita bisa mengkonsumsi suatu barang. Jadi dari uraian di atas tadi dapat ditarik kesimpulannya, yaitu pola konsumsi itu adalah kemampuan seseorang menggunakan dana yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam kegiatan konsumsi di sini muncul hukum Gosen 1, yang mana bunyinya adalah semakin sering seseorang mengkonsumsi suatu barang, maka tingkat kepuasannya semakin rendah. Sebaliknya, hukum Gosen 2 mengatakan semakin sering mengkonsumsi berbagai jenis barang, maka tingkat kepuasannya sama. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis barang dan jasa untuk dikonsumsi. Jenis-jenis barang yang kita konsumsi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada barang yang habis dalam satu kali pakai. Misalnya seperti makanan. Ini makanan ini habis dalam satu kali pakai. Ini barang konsumsi. Kemudian yang kedua, ada barang yang untuk beberapa kali baru bisa habis dipakai. Misalnya seperti sikat gigi, odol misalnya. Ini kita gunakan secara terus-menerus, artinya tidak bisa habis dalam satu kali pakai. Kemudian yang ketiga, barang yang ketiga adalah barang yang habis pakai dalam waktu yang relatif lama. Misalnya seperti rumah. Rumah ini kan lama rusaknya, sehingga kalau rumah ini terus-menerus dipakai, maka pada akhirnya nanti rumah ini akan mengalami kerusakan, sehingga fungsi dari rumah ini atau nilai guna dari rumah ini nanti bisa berkurang. Makanya dia termasuk barang konsumsi. Adapun
dampak positif dan negatif kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumtif masyarakat yang berlebihan dapat menimbulkan perilaku konsumtif masyarakat. Artinya, perilaku konsumtif adalah perilaku manusia yang melakukan kegiatan konsumsi secara berlebihan. Nah ini. Nah, sekarang dampak positif kegiatan konsumsi. Yang pertama, bisa menambah lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena dengan adanya kegiatan konsumsi, maka akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak apabila memproduksi barang dalam jumlah yang besar. Nah, ini bisa menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, dampak positifnya adalah bisa menambah motivasi konsumen untuk menambah jumlah penghasilan. Karena konsumen akan terus berusaha menambah penghasilannya agar bisa membeli sesuatu barang yang dia inginkan. Ini dampak positif dari kegiatan konsumsi. Nah, kemudian yang ketiga, bisa menciptakan pasar bagi produsen. Kenapa? Karena dengan bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi masyarakat, maka produsen akan membuka pasar-pasar baru guna untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat. Nah, ini dampak positif dari kegiatan konsumsi. Yang kedua, dampak negatif kegiatan konsumsi, yang pertama boros tentunya. Orang yang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan barang tersebut diperlukan atau tidak, maka orang tersebut termasuk ke dalam membelanjakan barang uangnya itu, dia termasuk orang yang boros. Kemudian dampak negatif yang kedua adalah bisa mengurangi kesempatan untuk menabung. Karena orang akan lebih banyak membelanjakan uangnya dibandingkan untuk ditabung. Dampak yang ketiga, tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang. Karena orang mengkonsumsi lebih banyak barang pada saat ini tanpa berpikir untuk kebutuhan yang akan datang. Artinya ketika dia memiliki uang, dia habiskan pada saat itu juga tanpa harus memikirkan ke depannya nanti ada atau enggak yang akan dia gunakan. Nah, mungkin ini saja penyampaian dari kami, mudah-mudahan dengan penjelasan tentang materi konsumsi tadi bisa menambah pengetahuannya, bisa menambah pemahaman anak-anakku di rumah. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.